Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AN Channel. Di video kali ini, saya akan membahas tentang satu masalah yang paling sering terjadi pada kit driver power amplifier kelas D. Penyakit pada power kelas D dan bagaimana cara mengatasinya. Simak video tersebut, ingat jangan di-skip. Kenapa tiba-tiba power mati? Kenapa MOSFET jebol? Kenapa cuma bunyi tek lalu diam? Nah, di video ini kita kupas tuntas penyebab paling sering dan umum pada kit driver kelas D. Jangan buru-buru ke tukang servis. Lebih baik cek komponen yang sering bermasalah. Sebelum masuk ke penyakitnya, kita pahami dulu cara kerja kelas D. Berbeda dengan power analog seperti kelas AB, power kelas D bekerja dengan sistem switching cepat menggunakan PWM. Audio masuk diproses menjadi pulsa switching, diperkuat MOSFET, disaring LC filter, keluar ke speaker. Karena sistemnya switching cepat, komponen di dalamnya sangat sensitif terhadap kesalahan tegangan dan layout. Apa itu switching? Switching adalah proses menyalakan atau on dan mematikan atau off arus listrik dengan sangat cepat menggunakan komponen elektronik seperti transistor atau MOSFET. Penjelasan sederhana. Bayangkan saklar lampu di rumah. Kalau kita tekan, lampu menyala. Kalau kita matikan, lampu mati. Nah, pada rangkaian elektronik modern, proses on-off ini dilakukan ribuan bahkan ratusan ribu kali per detik. Itulah yang disebut switching. Oke, langsung saja ke pokok masalah. Penyakit paling sering, MOSFET short atau jebol. Ya, ini yang paling sering terjadi. Kerusakan nomor satu pada kit driver kelas D adalah MOSFET short atau jebol. Biasanya ditandai dengan power langsung mati, seklik putus, SMPS protect, atau keluar asap tipis dari area MOSFET. Kenapa MOSFET sering jebol? Ini penyebab paling umum. 1. Tegangan suplai terlalu tinggi. 2. Dead time tidak stabil. 3. Driver IC tidak kuat mengendalikan gate. 4. Layout jalur gate terlalu panjang. 5. Pendinginan kurang maksimal. 6. Speaker short atau impedansi terlalu rendah. Tapi dari semua itu, penyebab yang paling sering adalah tegangan suplai terlalu tinggi dan tidak stabil. Banyak orang ingin power lebih kencang, lalu suplai dinaikkan melebihi spesifikasi MOSFET. Akhirnya apa? MOSFET overheat, breakdown, dan short. Bagaimana cara mengecek MOSFET short atau masih bagus? Langkah pertama, lepas semua MOSFET. Ini wajib. Jangan pernah cek PWM dengan MOSFET masih terpasang kalau setelah MOSFET dilepas, nyalakan power pakai lampu seri. Pastikan suplai normal dan tidak ada short. Langkah kedua, cek tegangan VCC driver. Gunakan multimeter. Tegangan harus sesuai datasheet IC driver, biasanya di kisaran 10-15 volt. Kalau drop atau naik turun, berarti ada masalah di regulator atau jalur supply driver. Langkah ketiga, cek sinyal PWM dengan osiloskop. Ini alat paling penting untuk kelas D. Probe di gate output driver sebelum resistor gate. Yang harus terlihat, gelombang kotak bersih, frekuensi stabil, umumnya 200 kHz sampai 500 kHz. Dirty cycle berubah saat ada sinyal audio, tidak ada gelombang tumpang tindih antara high side dan low side. Kalau tidak ada gelombang sama sekali, berarti osilator tidak bekerja. Kalau gelombang acak atau tidak simetris, berarti IC driver kemungkinan rusak. Juga tidak punya alat osiloskop, dengan apa mengecek kerusakan pada PWM? Memang idealnya cek PWM pakai osiloskop, tapi di lapangan banyak teknisi tidak punya osil dan tetap bisa diagnosis kelas D. Pakai multimeter, mode DC volt. Ini trik yang bisa kalian gunakan. Langkah 1. Lepas semua MOSFET. 2. Nyalakan power pakai lampu seri. 3. Ukur di pin gate driver sebelum resistor gate. Hasil yang benar biasanya terbaca sekitar 2 volt sampai 6 volt DC. Kenapa? Karena multimeter membaca rata-rata gelombang kotak PWM.
Analisa. 0 volt, PWM tidak bekerja, osilator mati. Sama dengan VCC 10-15 volt, berarti driver stuck on, bahaya. Naik turun tidak stabil, berarti driver error atau feedback kacau. Agar tidak terjadi short atau kerusakan pada kit kelas D. Yang pertama, gunakan tegangan sesuai spesifikasi driver. Jangan hanya lihat tulisan bisa sampai 100 volt, lihat juga tipe MOSFET yang dipakai. Misalnya, MOSFET 200 volt bukan berarti aman di 180 volt supply. Ingat, ada spike tegangan saat switching. 2. Gunakan SMPS yang stabil. Kalau pakai SMPS, pastikan ripple kecil. Ripple besar bisa bikin switching tidak stabil. 3. Perbaiki pendinginan. Gunakan heatsink besar, tambahkan kipas. Gunakan thermal paste yang bagus. Kelas D memang efisien, tapi tetap panas saat volume tinggi. 4. Pastikan impedansi speaker sesuai. Kalau driver didesain untuk 4 ohm, jangan dipaksa 2 ohm tanpa modifikasi. 5. Cek resistor gate. Pastikan nilai resistor gate sesuai desain. Terlalu kecil sama dengan switching terlalu agresif, terlalu besar sama dengan switching lambat. Panas. Kesimpulan, kerusakan paling sering pada kit driver kelas D adalah MOSFET short. Dan penyebab utamanya biasanya karena suplai berlebihan dan tidak stabil. Ingat, power besar bukan hanya soal naikkan tegangan, tapi soal keseimbangan antara suplai, komponen, pendinginan, dan beban speaker. Kalau ingin awet, pakai di 80% kemampuan maksimalnya. Jangan dipaksa 100% terus-menerus. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke teman teknisi lainnya. Kalau teman-teman mau saya bahas, misalnya cara setting dead time, cara memilih MOSFET terbaik, atau cara upgrade driver kelas D biar lebih aman, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam solder panas.